Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih telah hadir pada diseminasi siang ini tentang aksi nyata budaya positif modul 1.4. Sini saya akan memenuhi sebagai tugas dari CGP Rekognisi. Saya berada di angkatan 11. Saya CGP dari PGP Jawa Tengah. Salam dan bahagia, semoga Bapak Ibu yang sudah hadir selalu berbahagia. Amin. Oke, selanjutnya untuk agenda kita hari ini yaitu pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyambutan kepala sekolah, ice breaking, pemaparan, refleksi, dan penutup. Oke, baik, kita lanjutkan. Next. Oke, baik, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita mulai. Persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Sekolah SDN Ramangun 1, Ibu Loli. Karena beliau sedang ada rapat, diwakilkan oleh wakasek kami yaitu Ibu Ana Samosir. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi ibu guru hebat semuanya. Ibu guru, di sini kita akan mengikuti kegiatan praktik baik diseminasi yang akan dilakukan oleh Bu Purwaningsih di dalam memenuhi tugas aksi nyata beliau tentang disiplin positif. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan. Apabila nanti ada kira-kira kita yang kurang paham, mari kita tanyakan sampai kita tuntas untuk memahaminya. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu guru hebat sekalian atas kehadirannya. Silakan untuk menyimak diseminasi yang akan dilakukan oleh Bu Purwaningsih sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kata
kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Ibu Ana, dan saya lanjutkan kembali. Saya mohon kepada hadirin Bapak Ibu untuk berdiri kembali. Kita akan memasuki ice breaking. Silakan berdiri Bapak Ibu, kita senang-senang sebentar. Kita bergerak ya. Kita lihat ice breakingnya. Sambil nyanyi ya kita ya. Ayo siap. Nah, ayo ikutin. Satu. Tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di atas pagar bundar. Kiri, atas, bawah, ya berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. tangan Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di atas pagar bundar. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat kamera tinggi. Jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Dadah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita bergerak-gerak ya biar apa? Lebih semangat lagi. Oke, sesi berikutnya adalah budaya positif, terdiri dari beberapa bagian. Ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol restitusi, yang kelima keyakinan sekolah kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, selanjutnya perubahan paradigma stimulus. Sebelum kita mengenal budaya positif, ada beberapa paradigma yang kita hadapi, respon dan juga ada teori kontrolnya. Kita lihat sama-sama di sini, stimulus dan respon. Dan di sisi kolom berikutnya ada teori kontrol, Dr. William Glasser. Nah, kita lihat kolom yang pertama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin tidak. Ya, beda kepala, beda juga pemikirannya.
Nah, ini teori dari Dr. William. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita memahami tidak setiap orang itu berpikir yang sama. Dan kita mencoba untuk memahami seseorang. Baik, selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan tanpa kita mengerti penyebabnya? Kita lihat sisi sebelahnya. Semua perilaku mempunyai tujuan. Nanti kita akan sama-sama mempelajari hari ini ya. Ini baru perubahan paradigmanya. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Bisa begitu? Tidak. Semua orang mempunyai prinsip dan tujuannya masing-masing. Kita lihat hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar begitu? Betul, ya. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Seperti remote, bisa kayak gitu robot? Seperti robot? Benar tidak seperti itu? Ya. Kita lanjut sisi sebelahnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa hanyalah diri kita sendiri. Dan yang nomor 4, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah membujuk terus gagal? Pernah. Ada anak ya, banyak di SD nih. Kita bujuk-bujuk tetap nangis dan sebagainya, merengek begitu ya. Kita lihat teorinya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini metodenya ya. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ada yang berpikir gitu gak modelnya? Oh, kita nih harus menang, ya kita kalah gitu. Nah, di sini model berpikirnya menang. Jadi apa yang ada di pikiran kita, image kita, itu membuat motivasi kita untuk mencapai apa yang ingin kita tuju ya. Jangan berpikir kita berpikir menang, kalah gitu. Jadi kita harus mempunyai image yang baik, yang positif di dalam diri kita. Baik, selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif berkaitan dengan teori kontrol Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu poin 1. Jadi tidak bisa kita mengontrol orang lain kecuali diri kita sendiri, pilihan kita sendiri, prinsip kita, itu yang kita jalani. Tidak bisa kita mengontrol orang lain, kamu harus seperti ini, kamu harus melaksanakan ini. Itu tidak bisa, kecuali atas kesadaran dan tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua, setiap perilaku memiliki tujuan. Pasti, setiap perilaku mempunyai tujuan. Kadang body language kita berbicara. Kalau kita lagi marah, kelihatan marah begitu. Kalau kita senyum, kelihatan hari ini wah ceria gitu ya. Itu adalah memiliki tujuan setiap perilakunya. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Nah, ini harus kita tanamkan dalam benak kita masing-masing untuk selalu berpikir menang-menang. Arti menang-menang di sini adalah lebih ke arah yang positif agar semua yang apa yang kita cita-citakan semuanya tercapai. Yang keempat, kolaborasi dan konsensus hal baru. Nah, kita di sekolah ini perlu kolaborasi dan konsensus agar apa yang kita harapkan dari kita ciptakan mewujudkan anak-anak yang berkarakter dan juga budaya positif dan pembiasaan positif di sekolah kita, dibutuhkan kerjasama teman-teman kita di sekolah agar semuanya tercapai. Yang kelima, kebutuhan manusia berbeda. Kebutuhan Bu Sari sama Bu Putri pasti berbeda, ya kan? Tidak semua kebutuhan itu sama gitu. Oke, baik, selanjutnya. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di sini ada pertanyaan pemantiknya. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya?
itu termasuk motivasi eksternal. Kadang kita suka bertanya-tanya, kalau nggak saya lakuin gimana ya? Apakah semua orang bisa menerimanya? Atau nanti gagal atau bagaimana? Nah, nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Jadi semua yang kita kerjakan ingin mendapatkan imbalan. Ya, ada pertanyaan memantiknya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Seperti kita udah capek-capek ngajar, terus imbalannya apa ya? Terus ada lagi kita mendidik anak kita, apa ya imbalannya ya? Jadi di benak kita, di pikiran kita, kalau selalu imbalan-imbalan, itu tidak akan ada habisnya. Karena kita bekerja kadang di luar dari jam kerja, itu adalah suatu ketulusan ya, untuk pekerjaan kita, integritas kita pada pekerjaan kita. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, itu termasuk motivasi internal. Kadang kita perlu menghargai diri sendiri ya, untuk melakukan semua pekerjaan, agar kita juga di mata teman sejawat dan sebagainya, dan untuk diri kita pribadi, menghargai diri sendiri atas pekerjaan kita yang kita lakukan adalah berdasarkan tanggung jawab kita dengan kesadarannya. Gitu. Baik, lanjut. Teori motivasi. Di sini ada hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Motivasi diri harus disadari, dimulai dan berasal dari dalam diri sendiri, yang disebut dengan motivasi intrinsik, karena untuk menghargai diri sendiri sebagai tujuan disiplin positif. Selanjutnya, hukuman. Hukuman bersifat satu arah dan dilakukan tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru dan sekolah. Kalau konsekuensi di sini bersifat dua arah, sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi kita bisa membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Oke, next. Ini pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi tujuan mulia, dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini Bapak Ibu bisa kita lakukan ketika kita menghadapi kasus-kasus pada anak, dan itu kita selesaikan dengan tahapan-tahapan restitusi. Dan tahapan restitusi itu ada menstabilkan dan juga ada validasi, dan yang terakhir adalah keyakinan. Jadi semua anak itu bukannya mereka salah lalu kita mengejudge mereka dan memberi label ini salah begitu. Tetapi bagaimana caranya mencari solusi atas kesalahannya dan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, next. 9 ciri restitusi. Kita lihat di sini ada 9 cirinya. Yang pertama adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Bukan murid saja yang belajar dari kesalahan, tapi guru juga terus-menerus merefleksi dirinya. Ya, agar apa? Agar berkembang dan juga selalu melihat ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Sebaiknya refleksi itu sih setiap hari ya. Biasanya saya melakukan itu sebelum tidur, saya akan melakukan refleksi apa yang sudah saya lakukan hari ini dan perbaikan apa yang akan saya lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan di sini bisa antar teman sejawat dengan murid, dengan orang tua dan yang ada di warga sekolah. Agar apa? Hubungan itu lebih harmonis dan juga holistik ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi dan bukan paksaan. Kalau paksaan itu membuat murid tidak sadar akan kesalahannya, tapi dipaksa, ayo kamu seperti ini.
Ya, tidak ada kesadaran dan tanggung jawabnya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lalu yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Ya, itu intinya, solusi, bukan mencari kesalahan anak. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, artinya kepada kelompoknya, teman-temannya kembali dan merasa diterima di temannya, ya. Baik, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 dasar kebutuhannya. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang 5 kesenangan. Di sini saya ada beberapa kasus, ya. Saya bacakan sih kasusnya. Ada Ibu Julaiha, guru wali kelas 2B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Di sini sudah ada alasannya. Karena pertama, ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu contohnya. Next. Ini kasus yang kedua. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Oke, next, lanjut. Ini contoh-contohnya, ya. Nah, ini alasan Tommy yang keempat. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, bedanya di sini, ya. Nah, yang terakhir adalah alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ini contoh-contoh kebutuhan yang dilandasi, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kita tercermin dan berada di posisi yang mana. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Kita lihat di sini. Next, 5 posisi kontrol, ya, lebih ada bosen. Di sini ada manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Kalau manajer begitu pertanyaannya. Apa yang kamu rencanakan untuk memperbaikinya? Itu manajer, ciri-cirinya. Tidak dipersalahkan anaknya. Yang pemantau, sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau anak biasanya dihukum, sanksinya apa, ya, gitu. Terus konsekuensinya apa? Nah, kalau guru sebagai teman, ayolah, bantulah demi Bapak, ya. Pernah nggak kayak gitu?
Pernah ya, sebagai teman friendly gitu ya. Nah, yang nomor 4, pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan kamu gitu. Kamu udah ibu ajari masih aja kayak gitu. Ada yang pernah kayak gitu? Pernah ya. Jadi anak merasa bersalah gitu ya ketika gurunya menanyakan itu. Dan yang kelima adalah penghukum. Pasti selalu terakhir selesai gitu. Kan anak ada yang belum bisa baca nih, terus kita ngomong gini, selalu deh kamu tuh pasti terakhir nih ngerjainnya gitu. Nah itu termasuk penghukum ya. Kita next selanjutnya. 5, posisi kontrol. Di sini ada motivasi, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan di situ ada identitas berhasil atau sukses ya. Kita lihat identitas gagal, identitas berhasil, kesuksesan, identitas berhasil, sukses. Guru berbuat, motivasinya. Di sini penghukum. Penghukum menghardik, mau nunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pernah kayak gitu? Jangan sampai ya, karena telunjuk kita seharusnya begini. Ya, kok boleh 5-5 begini, bukan ke siswanya begini atau begini. Karena anak-anak sampai kapanpun akan teringat kalau guru bilang gini, kamu ya begini, maki-maki. Nah itu akan teringat sampai dia besar. Nunjuk-nunjuk itu pasti akan ingat. Nah selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya, ya seharusnya kamu seperti ini, seharusnya kamu udah bisa baca, kamu udah sempat belum bisa baca juga. Nah ya, itu pembuat rasa bersalah. Terus mengatakan ibu kecewa, udah diajari berkali-kali nggak ngerti-ngerti juga, ya. Pernah kayak gitu nggak Bu? Pernah nggak? Oke lanjut ya. Dan teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang tadi saya kasih contoh, udahlah, Bapak pengen ini, tolong ya, gitu, ya. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur. Kadang kita sebagai guru memantau, melihat, monitor anak begitu ya. Sini manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk perubahan anak yang lebih baik. Nah, di sini guru berkata, kalau dari penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Itu sebagai guru penghukum. Pernah ngomong gitu nggak, Bapak Ibu? Jangan sampai ya. Kita karena apa ya, guru tuh teladan dan menjadi contoh bagi muridnya. Nah selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jangan sampai kita di kelas bilang gini, aduh ibu stres gitu ya. Nanti kalau gurunya stres, muridnya juga ikut stres ya. Memantau, apa peraturannya? Mengingatkan, itu sebagai pemantau. Manajer di sini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah kalau manajer lebih ke arah anak lebih baik lagi. Hasil, kita lihat kalau penghukum, hasilnya bagaimana anak-anak kita. Nah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, nah ini hasilnya. Kemudian yang pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ini hasil dari anak-anak kita. Teman, ketergantungan, jadi ketergantungan nih murid kita. Kadang murid kelas 1 atau 2 ngelendotin kita aja ya, kemana-mana ngikutin kita gitu ya. Dan pemantau di sini menyesuaikan diri bila diawasi. Yang terakhir ini manajer, menguatkan pribadi. Nah, di sini ada kaitan dengan dunia berkualitas. Kita lihat yang penghukum. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Jadi murid melihat di dalam
kelasnya tuh kurang, tapi dia melihat di luar dunianya tuh sangat berkualitas. Yang pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, ya ini posisi kita. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia berkualitas, sebagai teman. Memantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bisa kita lihat di hasil yang baik yang sebelah mana. Nah, di sini murid berkata nih, yang penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, kadang itu sebagai senjata mereka tuh. Gurunya marah-marah gitu, udah tahu pasti suka tunjuk-tunjuk nih atau bagaimana menghadik mereka. Jadi udah seperti apa ya, kebiasaan dan pembiasaan di kelas. Nah, kalau yang membuat rasa bersalah, murid berkata, maafkan saya, kan gurunya bilang tadi kamu seharusnya seperti ini. Akhirnya muridnya bilang maafkan saya, gitu ya. Nah, yang teman, saya pikir bapak, ibu, teman saya, ternyata begitu. Kan kadang ada ya, guru juga friendly ke anak-anak, akhirnya anak-anak kadang ada rasa tidak canggung ataupun tidak malu-malu begitu, friendly. Sekarang di kondisi kita banyak seperti itu ya, sebagai teman ya, guru ya, banyak ya. Kadang hai halo tos atau bagaimana gitu, yang kita lihat di lingkungan kita. Selanjutnya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Biasanya ini hukuman-hukuman yang biasa kita lakukan di model-model dulu tuh. Kamu kalau nggak bisa tulis gitu, tulis sampai 1 halaman, 2 halaman. Ya, kasihan banget tuh muridnya. Oke, kita lanjut. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ini bisa dirasakan mana yang lebih baik untuk murid kita. Posisi manajer ya. Dampak pada murid. Nah, ini nih yang gurunya biasa sebagai posisi penghukum, mengulangi lagi kesalahannya. Karena guru hanya bisa marah-marah, kata gitu. Misalnya ngata-ngatain. Yang paling saya tidak suka adalah ketika nunjuk-nunjuk anak itu, ya. Dia pasti mengulangi kesalahannya lagi tanpa dia untuk berpikir anak-anak itu ben aja guru tukang marah-marah, tapi tidak ada solusi gitu. Jadi mereka seperti udah dilabelin gitu. Ini anaknya ini bandel nih atau bagaimana gitu. Jadi mereka mengulangi kesalahannya terus. Nah, kalau yang gurunya pembuat rasa bersalah, kadang merasa rendah diri. Nanti aku salahin lagi gitu, ya, merasa rendah diri. Dan untuk teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Nah, ini bayangkan di kelas bawah ya, kelas rendah itu, anak-anak itu lemah, akhirnya tidak mandiri dan selalu tergantung sama guru, ngikutin kemana, ya, tanpa ada kemandirian. Sekarang pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kadang pemantau gini, anak-anak baris ya, baris yang rapi akan dapat hadiah, dapat bintang. Jadi anak-anak kadang kalau melakukan itu, dia baris rapi karena kasih imbalan, dikasih hadiah, tanpa ada kesadarannya. Jadi itu rasanya percuma ya. Nanti kalau gurunya nggak masuk, dia akan merubah dirinya jadi acak adul. Oke, lanjut. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tadi sudah ya. Sekarang yang posisi manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, nanti anak-anak di sini bisa mengevaluasi diri untuk kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat, dan guru memfasilitasi untuk mengadakan dialog lebih kepada solusinya ya.
dari kesalahan yang sudah dibuat anak-anak gitu. Dan itu menggunakan tahapan restitusi. Oke, lanjut. Kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin di SD Ramangono 1 sudah mengetahui keyakinan kelas ya. Sudah dibuat ya Bapak Ibu ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Berarti untuk di SDN Ramangono 1 sudah mengenal apa itu keyakinan kelas dan juga isi-isi dari keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kita di sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, kita lihat posisi yang sebelahnya. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini contohnya nih. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bapak Ibu yang termasuk dengan kesepakatan yang kita pilih ada di sebelah mana? Kiri atau kanan? Yang mana? Yang mana suaranya? Kanan. Oke, baik. Oke, lanjut. Next. Nah, ini peraturan dan juga keyakinan kelas. Ada peraturan seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan mencoret-coret tembok, ya. Dan kita dulu membuat peraturan seperti itu. Nah, kita lihat untuk perbedaannya yang terletak di keyakinan kelas. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kan luas ya. Nah, inilah perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya, keselamatan, menghormati orang lain. Nah, ini yang narkoba indikatornya adalah kesehatan. Bergantian giliran. Nah, itu menghormati orang lain dan belajar bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas, koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, inilah Bapak Ibu perbedaan peraturan dan juga keyakinan kelas. Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Kadang kita berpikir penghargaan seperti apa yang bisa menghukum seperti itu. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi ada contoh di bawahnya. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan dapat membuat iri hati, kecewa, dan menciptakan persaingan yang tidak baik. Kita lihat next berikutnya. Dihukum oleh penghargaan. Di sini ada dua ya, penghargaan mengurangi kecepatan, yang kedua adalah penghargaan menurunkan kualitas. Seperti apa itu? Kita lihat. Penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Kita belum apa-apa sudah diiming-imingi, nanti kamu dapat coklat loh nanti. Gitu. Nanti kamu kalau naik kelas 3 atau kamu nanti ranking 1 kamu dapat sepeda gitu ya. Itu contoh-contohnya. Menjanjikan hadiah tapi anak-anak itu demi hadiahnya, bukan karena dia ingin untuk menciptakan kreativitasnya. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking.
mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Pernah tidak bagi Bapak Ibu yang tidak mempunyai ini contohnya, kamu nanti kalau tidak dapat ranking 1, dapat ranking 2 nggak jadi dibeli sepeda ya. Seperti ancaman-ancaman seperti itu. Nah, itu yang membuat penghargaan menghukum. Dan ini adalah paradigma lama. Jangan dipakai lagi. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan, di sini ada penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri, intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersenyum begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Nah, ini dialami oleh kebanyakan di kelas 1 ya. Mereka sudah berusaha kerja keras untuk mengenal huruf. Setelah itu mereka membaca dari 2 suku kata dan menjadi 1 kata dan menjadi kalimat. Ketika anak-anak itu sudah bisa membaca dengan lancar, itu suatu kebahagiaan buat mereka. Lalu kita lihat kotak berikutnya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Di sini kita memberikan penghargaan kepada anak, dan anak itu sedang gembira-gembiranya, dan saat itu kegembiraannya akan hilang. Ya. Biarkanlah anak itu merasakan dulu apa yang sudah mereka capai. Jangan langsung seperti kamu sudah naik kelas, kamu sudah ini saya kasih hadiah gitu. Langsung anak itu langsung tertegun biasanya begitu. Kita lanjut selanjutnya. Hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru di sini, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah, alhamdulillah. Di sini nggak ada ya, alhamdulillah. Itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Itu hukuman. Ini serem banget ini ya. Anak suruh buka sepatu ya. Selanjutnya murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk apa? Hukuman, ya benar Bapak Ibu. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk apa? Konsekuensi. Oke, lanjut. Di sini ada identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin. Di sini ada 2, konsekuensi dan restitusi. Ya, di sini ada hasilnya negatif, netral, dan positif. Oke, next. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya, definisi menstabilkan identitas. Ada 2 prinsip di sini. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya, terima kasih Bu Ana. Yang kedua adalah prinsip menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Next. Validasi tindakan yang salah. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Next.
Menanyakan keyakinan, sini ada 2 prinsipnya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Next, ini contoh ya, video. Jangan yang ini, satu lagi. Nah, oke. Kita lihat sebentar ya. Sudah sarapan Cici? Cici tahu tidak mengapa kamu dipanggil sini? Cici tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa? Sekolah kita masuk sekolah jam berapa? Artinya Cici tidak akan sekolah tepat waktu atau terlambat. Nah, kalau Cici perbuatan baik atau tidak baik Cici? Baik ya, benar dan salah sama itu ya. Jadi semua manusia pasti pernah berbuat salah. Ini juga pernah melakukan kesalahan. Ini juga pernah terlambat dulu waktu berbuat salah. Tapi di sini Bumi tidak mau mencari siapa yang salah. Tetapi Bumi ingin mengambil sisi menjadi solusi terhadap masalah keterlambatan tidak datang sekolah. Nah, jadi pasti punya alasan mengapa jadi sering datang terlambat di sekolah. Kamu tidurnya kemalaman ya? Emang jam berapa kamu tidur sih? Nah, itu kenapa jadi tidurnya jam 12? Jadi karena nonton TV dan main HP, jadi tidurnya kemalaman dan malam siang hari. Sekarang Bumi bertanya ke Cici, masih ingat tidak apa keyakinan kelas yang sudah bebas makan bisa? Si benda. Maka Bumi yakin benda si benda itu milik kita. Kalau begitu Cici sekarang apa yang mau Cici lakukan supaya Cici datang ke sekolahnya tidak terlambat tapi tepat waktu dan sendiri. Apa lagi? Nah, tidur di awalnya jam berapa? Oke, kalau sebelumnya jam 12, sekarang jam 9 ya. Dan tadi pasang alarmnya sebelum 10, jadi kamu bisa sebelum 10. Alhamdulillah, berarti sekarang Bumi sudah tahu ya apa yang harus dilakukan supaya Bumi tidak terlambat lagi dan bisa sekolah. Nah, sekarang apa bisa kamu mulai apa yang sudah dilakukan? Hari ini. Baik, kalau begitu mulai hari ini Cici akan melakukan perubahan yang sudah kamu katakan tadi supaya kamu menjadi sesuai yang lebih berani, menjadi sesuai yang disiplin dan kuat. Cici bisa. Jadi terima kasih kalau Cici yakin Cici dapat menjadi sesuai yang lebih baik lagi dan lebih banyak yang disiplin dan kuat sehingga tidak terlambat lagi dalam sekolahnya. Terus dulu. Oke. Siap untuk menjadi lebih baik lagi? Siap. Oke. Nah, ini tanggapannya ya, kita lihat tanggapan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zizi, saya murid Unik. Saya senang sekali sudah mendapatkan sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh penerapan restitusi ya, yang 3 tahapan tadi, menstabilkan, validasi, dan juga meyakini. Jadi kita kalau ada kasus-kasus seperti anak-anak kita buka dengan cara tahapan restitusi. Baik, selanjutnya intervensi 30 detik di sini. Ada pertanyaan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Peraturannya apa? Saat ini seharusnya kamu berbuat apa? Kapan kamu siap untuk mulai? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai?
apakah tugas kamu saat ini? Apa yang kamu inginkan atau peraturannya apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita adakan ketika kita mengadakan solusi melewati tahapan restitusi. Selanjutnya, refleksi. Sini ada 3 refleksi. Materi yang paling menarik menurut saya. Materi yang paling menarik perhatian menurut saya. Siapa di sini? Oh, dia? Silakan maju. Maju aja. Oh iya, samperin aja deh. Ya, dikasih mic-nya nih, silakan. Ya, terima kasih Bu Ning yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dari refleksi ini, materi yang paling menarik perhatian menurut saya yaitu di segitiga restitusinya Bu Ning. Ya. Dari budaya positif ini di segitiga restitusi mungkin kita dapat menerapkan bukan hanya di kelas saja, tetapi mungkin antar rekan guru juga bisa. Ya. Terus di sini juga kalau ya peserta didik yang saat ini itu memang awalnya harus dibentuk dari karakter, bukan sebagai guru itu penghukum. Karena mungkin efek jerahnya di situ tidak kena kepada peserta didik. Tapi dari segi 3 restitusi ini, jadi peserta didik tidak merasa dihakimi di depan teman-temannya. Dia jadi merasa, oh ibu memperhatikan saya harus melakukan apa ya supaya saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang diulangi kembali. Gitu sih Bu Ning. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia atas refleksi. Yang saya garis bawahi adalah restitusi ini bisa diterapkan bukan hanya kepada murid tetapi juga teman ya. Dan ini lebih kepada karakter, perubahan karakter yang lebih ke arah baik lagi. Oke, sekarang refleksi yang kedua. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Siapa di sini? Bu Liza? Silakan. Berdiri Bu. Kelihatan. Terima kasih Bu Ning. Kalau dari pemaparan yang tadi sudah Bu Ning jelaskan, hal yang mengubah paradigma saya sebagai pendidik atau sebagai guru ini Bu, sejauh ini saya merasa guru sebagai teman itu udah hal paling tepat. Saya pikir seperti itu. Ternyata ada 5 posisi kontrol ya Bu yang tadi sudah dipaparkan. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, terus teman. Ternyata teman itu ada di posisi ketiga. Ternyata ada yang lebih baik lagi, menjadi pemantau atau kemudian yang paling atasnya itu manajer. Lebih baik kita bisa menjadi manajer. Jadi kita itu setiap pada permasalahan atau setiap ada perencanaan sama murid itu dikembalikan lagi kepada murid. Rencana apa yang kamu rencanakan, mengapa kamu seperti itu, kemudian bagaimana cara memperbaikinya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lija. Jadi di sini garis yang saya bawahi adalah kita memposisikan kita sebagai guru adalah di posisi manajer karena kita membuat perubahan-perubahan yang ke arah lebih baik begitu. Terima kasih. Refleksi yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Siapa di sini? Ibu Rani? Silakan Bu. Baik, Bu Ning, terima kasih atas waktunya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bu Ning. Saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Setelah mengikuti sesi ini, saya akan menjadi pendidik yang menerapkan budaya positif dan disiplin positif untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, saya akan mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, yang paling penting dari sesi ini adalah menurut saya
saya akan menjadi pendidik yang bisa membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan tahapan segitiga restitusi yang sudah Ibu Uning jelaskan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rani. Tadi sangat lengkap ya apa yang sudah diuraikan oleh Bu Rani. Baik Bapak Ibu, kita sudah di akhir dari pemaparan saya hari ini. Semoga apa yang sudah saya diseminasikan tentang budaya positif bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing sehingga menciptakan pembiasaan-pembiasaan dan juga akan terbentuk budaya positif, disiplin positif, apa yang kita sudah sepakati dengan anak-anak tentang keyakinan kelas, dan itu kita laksanakan secara konsekuensi dan komitmen dan juga berkelanjutan ya, jangan angat-angat tai ayam, ada yang seperti itu ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.